Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kepada rekan-rekan semua yang dapat mengikuti pada pagi hari ini Devotion from Nation, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang begitu indah untuk dapat bersama-sama dan mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini untuk kita semua. Saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 35 ayat 3 hingga ayat yang keempat-e. Yesaya 35 ayat 3 hingga 4e yang berkata demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ayat pembacaan pagi hari ini mengisahkan nubuatan Yesaya terhadap Yerusalem yang sedang mengalami musibah ataupun yang sedang mengalami kesesakan. Tetapi ada pengharapan yang pasti meskipun tidak dapat dibayangkan oleh pikiran, tidak dilihat oleh mata, dan tidak pernah dialami oleh bangsa ini. Yesaya memberikan kata-kata motivasi agar mereka tetap semangat, teguh dan kuatkan hati dalam mengalami situasi tersebut. Karena pertolongan dari Tuhan akan datang. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, dijelaskan di situ bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang ajaib. Mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Sehingga Yesaya mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semerak Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya membawakan renungan untuk kita bersama, yaitu tetaplah antusias. Tetaplah bersemangat. Hidup hari-hari ini penuh dengan cabaran, penuh dengan tentangan, penuh dengan pelbagai kesusahan. Cabaran atau tentangan yang datang, itu datang tanpa mengenal usia, tanpa mengenal siapa kita. Baik kedudukan, baik pangkat, kekayaan, atau orang-orang miskin pun. Malah anak-anak Tuhan sendiri pun akan mengalami banyak cabaran pada hari-hari ini. Tiada seorang yang kebal terhadap setiap cabaran dan tentangan. Tetapi bagaimana menghadapinya, itu membedakan seseorang dengan yang lain. Yang melibatkan sikap hati, bagaimana meresponi cabaran tersebut. Memiliki sikap hati yang positif dalam segala situasi, serta mampu melihat masalah itu dari sudut pandang iman atau dimensi iman. Itu adalah kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat dan tetap bersemangat. Perasaan khawatir, perasaan bimbang,
perasaan kecewa, cemas, dan putus asa akan sirna dari hidup seseorang itu, akan pergi daripada hidup seseorang itu ketika seseorang itu memiliki respon hati yang positif. Semua yang negatif itu tidak akan diam di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki respon hati yang positif. Karena orang yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat, itu diibaratkan seperti Raja Wali yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Saya membawa kita untuk melihat dari Amsal 18 ayat 14 yang berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Apapun kesusahan dapat dilalui berbekalkan semangat yang ampuh, yang kuat. Tetapi kalau semangat itu sendiri yang sudah hilang, yang sudah sirna, maka hancurlah kehidupan seseorang itu. Oleh itu mari bangkitkan semangatmu setiap hari. Jangan biarkan ia padam. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup hari-hari ini. Lebih-lebih lagi kita sedang ada di tengah-tengah pandemik yang sedang melanda dunia. Yang pertama, mari fokus kepada Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Apa yang kita fokus kepada Tuhan? Tidak lain, tidak bukan hati dan panca indera kita. Mata dan telinga yang sentiasa tertuju kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Hati yang mengimani setiap janji firman-Nya dan tekun menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Petrus yang berjalan di atas air mendekati Yesus menjadi semakin tenggelam masuk ke dalam air ketika fokus pandangannya tertuju kepada gelombang ombak atau gelora ombak di sekelilingnya. Situasi itu menimbulkan perasaan takut, perasaan khawatir dan gentar. Jika Yesus tidak bertindak segera, pasti seluruh tubuh Petrus dibenami oleh ombak tasik tersebut. Apa yang menyebabkannya? Fokus kepada Yesus tersasar, tergeser kepada situasi yang ada di sekeliling. Mari tetap fokus kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada jawaban terhadap permasalahan kita. Ada jalan keluar dari setiap pergumulan, setiap masalah dan cabaran yang kita hadapi. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan menjadi orang yang terus bersemangat apabila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya ulangi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang atau yang akan kita alami. Dan bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Saya ulangi sekali lagi, bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Masalah bukan hanya melatih iman kita untuk berharap, tetapi masalah juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, tenang menghadapi semua situasi. Ada orang ketika muncul masalah menjadi sangat gelisah dan mula berpikir tidak karuan. Seperti ada pepatah mengatakan, dia makan tidak kenyang, tidur tidak lena, dia mandi merasa tidak basah. Perasaannya menjadi kacau. Akhirnya dia akan mudah tersinggung, mudah menjadi marah. Orang yang percaya Tuhan menghadapkan masalahnya kepada Tuhan.
memperoleh ketenangan. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, kata Amsal. Hadapilah setiap permasalahan yang dengan tenang. Hadapilah dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini bermakna orang-orang yang hatinya teguh, hatinya menaruh percaya, imannya kepada Tuhan, dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Hati yang percaya, hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang antusias memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam dia ada ketenangan. Di dalam kesejahteraan itu ada ketenangan. Tanamkan juga di dalam hati kita bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari saja. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kata Matius 6 ayat 34. Jangan bawa kesusahan hari ini ke hari esok. Ataupun kesusahan hari ini kepada minggu depan, bulan depan. Cukuplah untuk ketika itu saja. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dari sehari ke sehari dengan menyingkirkan segala ketakutan, segala perasaan cemas dari hidup kita. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau demikian halnya, hilangkan ketakutan supaya itu tidak akan menimpa kita. Hilangkan rasa kecemasan atau rasa cemas dalam hidup kita yang bakal mendatangi kita kalau kita melayan perasaan cemas dalam hidup kita. Cukuplah memikirkan permasalahan kita ketika itu saja dan bawa kepada Tuhan, berperkaralah dengannya, maka kita akan diberikan ketenangan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang saya boleh kongsikan di pagi hari ini untuk kita bersama, jadilah orang Kristen yang kuat dalam semua situasi dan menjaga hati supaya tidak terfokus kepada berapa besarnya masalah yang kita alami pada hari-hari ini, tetapi kepada betapa besarnya kasih dan kuasa dari Tuhan sebagai penolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini yang saya kongsikan untuk kita bersama. Kiranya kita semua diberkati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami sedang ada dalam pandemik ini, ketika kami sedang ada banyak pergumulan, banyak permasalahan yang kami hadapi. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk tidak melihat masalah itu lebih besar daripada kuasa penyertaan Tuhan, daripada pertolongan yang datang dari Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Setiap permasalahan kami ketika kami bawa di hadapan Tuhan, kami meletakkannya di kaki salib Tuhan, maka Tuhan bertindak sesuai dengan firman berkata, ketika kami sepakat ya Tuhan membawa segala pergumulan kami, masalah dan permohonan kami di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertindak di atas semuanya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk berkat firman-Mu yang sudah kami nikmati bersama, supaya kami tetap bersemangat, tetap kuat dan teguh hati kami Tuhan, apapun cebaran yang hari-hari ini kami alami dan kami sedang hadapi. Engkau Tuhan
Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk menghadapinya seorang diri, tetapi ketika kami hadapkan semua keadaan kami di hadapan Tuhan, situasi kami yang kami alami di hadapan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jawaban untuk kami bersama. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang sudah mendengar perenungan pada pagi hari ini ya Tuhan, bahkan rekan-rekan sepelayanan kami dimanapun berada ya Tuhan, di negara-negara yang jauh di sana, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang campur tangan, memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat membawa damai sejahtera, sukacita, berkat besar bagi orang lain yang mengalami kuasa Tuhan daripada apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan melalui Devotion from Nation ini dan pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berdoa supaya Engkau memberkati negara-negara yang pada hari ini masih sedang berjuang menghadapi pandemik ini ya Tuhan. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Berikan jalan untuk menghadapi semua situasi yang begitu menekan kami ya Tuhan pada hari-hari ini ya Tuhan. Dan bawa kami ya Tuhan untuk mengalami damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan ketika kami sedang dalam apapun cabaran yang kami hadapi pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.